Weton yang bernasib sugih di usia 30 tahun. Nasibmu akan diubah oleh Gusti Allah jadi konglomerat. Tak ada yang mustahil di dunia ini. Sing suge ojo dumeh, sing susah ojo terlalu sedih. Yang ketemu postingan ini, tak sumpahno dompet mereka tebal. Lunas bab utang piutang. Urep selamat, sering dapat rezeki nomplok dan pulang pergi naiknya mobil Innova. Amin, semoga jadi kenyataan. Ada yang sukses di usia muda, ada yang di usia senja. Tapi usia 30 tahun adalah masa istimewa, umur di mana seseorang dianggap cukup dewasa untuk memegang amanah besar sekaligus cukup muda untuk menikmati hasil jerih payahnya. Beberapa weton ditakdirkan mencapai puncak kesuksesan tepat di usia ini. Semoga sampean juga termasuk. Gampang mendapat rezeki berlipat di usia 30, terbuka peluang besar, biasa punya tabungan miliaran, bisa membeli rumah dan mobil mewah di usia yang masih sangat produktif. Amin, semoga terwujud. Ada beberapa perilaku dan kebiasaan orang tersebut sehingga mereka bisa mencapai kesuksesan di usia 30 tahun. Aminkan saja jika dirimu merasa siap untuk menuai hasil di usia yang penuh semangat ini. Dalam primbon Jawa, usia 30 tahun sering disebut sebagai wasa, atau masa di mana seseorang mencapai kematangan fisik, mental, dan spiritual. Di usia inilah beberapa weton akan mengalami lonjakan rezeki yang luar biasa, dari yang tadinya biasa-biasa saja menjadi kaya raya. Bukan sekadar cukup, tapi benar-benar sugih kaya, dalam arti materi yang melimpah dan kehidupan yang mapan. Berikut weton yang bernasib sugih di usia 30 tahun beserta keistimewaannya. 1. Selasa Kliwon. Mengapa sugih di usia 30 tahun? Selasa Kliwon adalah weton pejuang sejati. Usia 20-an mereka mungkin dipenuhi perjuangan keras, kegagalan, dan air mata. Tapi tepat di usia 30, semua pelajaran dari kegagalan itu berbuah menjadi kesuksesan besar. Mereka bagaikan pohon yang berakar kuat di tanah, semakin besar badai, semakin kokoh berdiri. Bentuk kekayaan di usia 30. Bisnis yang dirintis sejak usia 23-25 tahun akan melejit di usia 30. Properti pertama mereka akan terbeli di usia ini. Jaringan bisnis yang luas membuat omset meningkat drastis. Tanda-tandanya, di usia 29, mereka akan merasakan keajaiban kecil, beruntun, seperti latihan sebelum puncak sesungguhnya. Dan ketika menginjak usia 30, semuanya meledak. Keistimewaan, mereka menjadi pengusaha muda yang disegani. Tidak hanya kaya, tapi juga punya pengalaman berharga dari kegagalan di usia muda. 2. Kamis Kliwon. Mengapa sugih di usia 30 tahun? Kamis Kliwon dijuluki sumur Sinaba, sumur yang tak pernah kering. Sepanjang usia 20-an, mereka mungkin lebih banyak memberi daripada menerima. Tapi di usia 30, semua kebaikan yang mereka tebar akan kembali dalam bentuk kekayaan berlipat. Seperti menanam padi, butuh waktu untuk menuai, tapi hasilnya melimpah ruah. Bentuk kekayaan di usia 30. Warisan dari keluarga atau kerabat yang tidak pernah disangka. Atau tawaran kerjasama dari orang-orang berpengaruh yang mereka kenal sejak muda. Bisa juga bisnis yang bergerak di bidang jasa mulai mendatangkan keuntungan besar. Tanda-tandanya, di usia 29, mereka akan sering bertemu dengan orang-orang lama yang membawa peluang. Jangan abaikan pertemuan-pertemuan ini. Keistimewaan, mereka kaya karena kebaikan hati. Bukan karena kelicikan atau kecurangan. Inilah kekayaan yang paling berkah. 3. Jumat Kliwon. Mengapa sugih di usia 30 tahun? Jumat Kliwon memiliki energi spiritual yang luar biasa. Di usia 20-an, mereka mungkin sering bingung menentukan arah hidup. Tapi memasuki usia 30, semua kebingungan itu sirna digantikan oleh kejelasan tujuan. Doa-doanya selama ini mulai dijawab satu persatu. Bentuk kekayaan di usia 30. Mereka bisa mendapat proyek besar dari instansi pemerintah atau perusahaan swasta. Atau diberi kepercayaan memegang posisi strategis dengan gaji fantastis. Bisa juga bisnis di bidang properti atau investasi mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tanda-tandanya, di usia 30, mereka akan bermimpi tentang sesuatu yang kemudian menjadi kenyataan. Firasat bisnis mereka jarang meleset. Keistimewaan, mereka memiliki keberuntungan spiritual yang membuat pesaing tidak bisa mengganggu usahanya. Rezeki mengalir seperti air yang tak pernah berhenti. 4. Sabtu Pahing. Mengapa sugih di usia 30 tahun? Sabtu Pahing memiliki neptu tertinggi dan energi kepemimpinan bawaan.
Usia 20-an mereka mungkin dihabiskan untuk belajar dan membangun fondasi. Tepat di usia 30, fondasi itu sudah kokoh dan siap dibangun rumah besar di atasnya. Mereka naik ke puncak dengan cepat. Bentuk kekayaan di usia 30. Jabatan tinggi di perusahaan, direktur, manajer senior, atau kepala cabang, dengan gaji dan fasilitas selangit. Atau bisnis mereka akan ekspansi ke luar kota bahkan luar negeri. Tanda-tandanya, di usia 29, mereka akan mendapat tawaran yang tidak bisa ditolak. Tawaran yang mengubah hidup mereka selamanya. Keistimewaan, mereka tidak hanya sugih secara materi, tapi juga punya pengaruh dan kekuasaan. Orang-orang datang untuk meminta bantuan dan nasihat. 5. Minggu Pahing. Mengapa sugih di usia 30 tahun? Minggu Pahing memiliki energi matahari yang terang benderang. Usia 20-an mereka mungkin terasa biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi di usia 30, matahari itu terbit dan menyinari seluruh kehidupannya. Mereka menjadi pusat perhatian, dan pusat perhatian adalah magnet uang. Bentuk kekayaan di usia 30. Usaha di bidang hiburan, fashion, atau gaya hidup akan meledak di usia 30. Mereka bisa menjadi influencer, artis, atau publik figur yang dibayar mahal. Atau bisnis properti mewah mulai laris manis. Tanda-tandanya, mereka akan sering diundang ke acara-acara penting di usia 30. Dari situlah koneksi dan peluang berdatangan. Keistimewaan, mereka memiliki pemasaran diri alami. Tanpa beriklan, orang akan mengenal dan ingin bekerja sama dengan mereka. 6. Rabu Kliwon. Mengapa sugih di usia 30 tahun? Rabu Kliwon memiliki kekuatan spiritual dan material yang seimbang. Di usia 20-an, keseimbangan ini mungkin masih kacau, kadang naik, kadang turun. Tapi di usia 30, mereka menemukan keseimbangan sempurna. Dan dari keseimbangan inilah kekayaan mengalir deras. Bentuk kekayaan di usia 30. Bisnis di bidang spiritual, pengobatan alternatif, konsultasi, atau toko perlengkapan ritual, akan sangat laris. Atau mereka bisa mendapat warisan tanah yang nilainya melonjak di usia 30. Tanda-tandanya, mereka akan sering mendapat ilham bisnis yang brilian di usia 30. Ilham yang datang biasanya di waktu-waktu hening, malam hari atau saat meditasi. Keistimewaan, usaha mereka tidak hanya menguntungkan secara materi, tapi juga membawa berkah bagi banyak orang. Inilah kekayaan yang tidak hanya dinikmati sendiri. 7. Senin Pon. Mengapa sugih di usia 30 tahun? Senin Pon memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Usia 20-an mereka mungkin diisi dengan membantu orang lain, tanpa pamrih, tanpa pikir panjang. Tapi di usia 30, semua pertolongan itu kembali sebagai kekayaan berlipat. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Bentuk kekayaan di usia 30. Usaha di bidang kuliner, kafe, atau bisnis yang berhubungan dengan keramahan akan sangat sukses. Pelanggan datang bukan hanya karena produknya, tapi karena pelayanannya yang tulus. Tanda-tandanya, di usia 30, orang-orang yang pernah mereka tolong akan datang dengan membawa peluang. Jangan kaget jika tawaran datang dari arah tak terduga. Keistimewaan, mereka memiliki pelanggan yang loyal. Pelanggan tidak hanya beli sekali, tapi terus kembali dan membawa teman-temannya. 8. Selasa Pon. Mengapa sugih di usia 30 tahun? Selasa Pon memiliki karakter keras dan tidak mudah menyerah. Usia 20-an mereka mungkin penuh dengan kegagalan, usaha bangkrut, ditipu, atau direndahkan orang. Tapi kegagalan itu membentuk mental baja. Dan di usia 30, mental baja itu berubah menjadi pabrik uang. Bentuk kekayaan di usia 30. Usaha di bidang konstruksi, bengkel, atau logistik akan berkembang pesat. Mereka juga cocok di bidang usaha yang membutuhkan fisik kuat dan ketahanan mental tinggi. Tanda-tandanya, mereka akan bangkit dari kegagalan terakhirnya di usia 29, lalu melesat di usia 30. Jangan menyerah jika masih gagal di usia 29, puncak sudah dekat. Keistimewaan, mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah sukses mereka dari nol akan diceritakan turun-temurun. 9. Rabu Legi. Mengapa sugih di usia 30 tahun? Rabu Legi memiliki energi dinamis dan kreatif. Usia 20-an mereka mungkin berganti-ganti pekerjaan atau usaha, tidak betah dengan rutinitas. Tapi di usia 30, mereka menemukan sesuatu yang benar-benar cocok.
Dan ketika itu terjadi, kreativitas mereka berubah menjadi mesin uang yang tidak pernah mati. Bentuk kekayaan di usia 30. Usaha di bidang digital, aplikasi, konten kreator, e-commerce, akan sangat sukses. Mereka bisa menjadi pengusaha startup yang valuasinya miliaran di usia 30. Tanda-tandanya, mereka akan mendapat ide brilian di usia 29, lalu menjalankannya dan sukses besar di usia 30. Ide itu biasanya datang saat mereka sedang tidak memikirkannya, saat mandi, olahraga, atau sebelum tidur. Keistimewaan, mereka selalu selangkah lebih maju dari pesaing. Ide-ide mereka segar, orisinal, dan tepat waktu. 10. Kamispon. Mengapa Sugi di usia 30 tahun? Kamispon memiliki intuisi yang tajam. Usia 20-an mereka mungkin sering dianggap terlalu perasa, atau terlalu banyak firasat. Tapi di usia 30, semua firasat itu terbukti benar. Intuisi mereka menjadi kompas bisnis yang tidak pernah salah. Bentuk kekayaan di usia 30. Usaha di bidang investasi, saham, reksadana, atau properti, akan sangat menguntungkan karena mereka tahu kapan membeli dan kapan menjual. Atau bisnis di bidang ramalan dan konsultasi akan laris. Tanda-tandanya, mereka akan merasa akan terjadi sesuatu, lalu benar-benar terjadi. Perasaan ini semakin kuat di usia 30. Keistimewaan, mereka jarang rugi dalam investasi. Intuisi mereka seperti radar yang bisa mendeteksi peluang dan bahaya dari jauh. 11. Jumat Legi. Mengapa Sugi di usia 30 tahun? Jumat Legi memiliki energi tenang tapi kuat. Usia 20-an mereka mungkin terlihat biasa saja, tidak terlalu menonjol, tidak terlalu gagal. Tapi di usia 30, ketenangan itu berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Mereka seperti air tenang yang menghanyutkan. Bentuk kekayaan di usia 30. Usaha waralaba atau bisnis dengan sistem yang sudah terbukti akan sukses. Mereka juga cocok di bidang pendidikan, les privat, bimbingan belajar, atau kursus online. Tanda-tandanya, mereka akan mendapat tawaran kerjasama dari luar kota atau luar negeri di usia 30. Jangan ragu untuk mengambilnya. Keistimewaan, usaha mereka stabil dan jarang mengalami gejolak. Keuntungan terus mengalir meskipun tidak ada terobosan besar. 12. Sabtu Wage. Mengapa Sugi di usia 30 tahun? Sabtu Wage atau Tunggak Semi adalah weton yang paling cocok untuk bangkit dari nol. Usia 20-an mereka mungkin benar-benar di titik terendah, bangkrut, berutang, atau kehilangan segalanya. Tapi di usia 30, mereka bangkit dengan cara yang spektakuler. Seperti pohon yang ditebang tapi tumbuh kembali lebih rimbun. Bentuk kekayaan di usia 30. Usaha modal kecil yang dijalankan dengan konsisten akan berubah menjadi besar di usia 30. Mereka juga cocok di bidang usaha rumahan yang bisa berkembang. Tanda-tandanya, mereka akan memulai sesuatu dari nol di usia 29, lalu di usia 30 usaha itu sudah berkembang pesat. Jangan takut memulai lagi meskipun sudah gagal berkali-kali. Keistimewaan, mereka menjadi bukti hidup bahwa tidak ada kata terlambat untuk sukses. Setiap kegagalan adalah pelajaran, setiap air mata adalah pupuk untuk kesuksesan. Filosofi usia 30 tahun dalam Primbon Jawa. Dalam budaya Jawa, usia 30 tahun disebut sebagai wasa atau sempurna. Di usia inilah seseorang dianggap telah melewati masa pencarian jati diri, usia 20-an, dan memasuki masa produktivitas puncak. Secara spiritual, usia 30 juga dipercaya sebagai usia di mana pintu rezeki terbuka lebar bagi mereka yang telah siap. Ada beberapa ajaran leluhur tentang usia 30. 1. Wong Sugi iku wong sing sugi ing umur 30, orang kaya adalah orang yang sudah kaya di usia 30. Bukan berarti tidak bisa kaya setelahnya, tapi usia 30 adalah masa panen pertama. 2. Sabar iku lire momot, kuat nandang saka kahanan, kesabaran itu artinya mampu menanggung segala keadaan. Mereka yang sabar di usia 20-an akan menuai hasilnya di usia 30. 3. Urip iku ojo kesusu, nanging ojo kesel, hidup itu jangan terburu-buru, tapi jangan lelah. Terus berusaha, karena kejutan bisa datang kapan saja, termasuk di usia 30. Pesan untuk kamu, jika usiamu saat ini mendekati 30 tahun dan wetonmu termasuk dalam daftar di atas, bersiaplah. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun panenmu. Jangan sia-siakan setiap peluang yang datang. Tetaplah rendah hati,
perbanyak sedekah, dan jangan lupa bersyukur. Jika wetonmu tidak termasuk, jangan berkecil hati. Usia 30 hanyalah salah satu tonggak. Banyak orang sukses justru di usia 40 atau 50 tahun. Yang terpenting adalah tidak pernah berhenti berusaha, tidak pernah berhenti belajar, dan tidak pernah berhenti berdoa. Amin. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk merasakan kesuksesan, baik di usia 30, 40, 50, atau kapanpun waktunya.